Berlatar di tahun 1945, di masa ambang kekalahan Jerman di Perang Dunia Kedua. Kisah ini dibuka dengan kita diperkenalkan dengan seorang tentara Nazi yang membelot. Dia bernama Hendrik. Dan atas sikapnya tersebut, dia pun diburu oleh satu batalion pasukan Nazi. Hendrik, meskipun dia tangguh, dia tetap hanya seorang diri, yang pada akhirnya dia pun berhasil ditangkap. Batalion Nazi itu dipimpin oleh Letnan Kolonel berwajah sangar bernama Von. Dengan begitu, Hendrik pun dipersekusi, di mana dia dituduh sebagai pengkhianat Hitler dan juga pengkhianat negara yang memilih lari di kala Jerman di ambang kehancuran. Tapi pada kenyataannya, Hendrik ini tidak lari. Dia mengaku bahwa dia adalah orang yang tidak menginginkan perang. Bahkan dia tidak pernah ingin untuk menjadi seorang Nazi. Namun apapun alasannya Hendrik, mereka tidak peduli. Karena pada akhirnya, Hendrik akan tetap dieksekusi, di mana dia akan digantung dan ditinggalkan. Di sisa nafasnya itu, sekilas dia kembali melihat bayangan dari istri dan kedua anaknya. Dan untungnya, itu tidak berlangsung lama, karena tiba-tiba dia ditolong oleh seorang petani perempuan. Perempuan itu bernama Elsa, seorang petani biasa yang tinggal di tengah perbukitan. Di sana, dia tinggal bersama adiknya yang menderita Down syndrome ya. Dia bernama Paul, dan sebagai anak yang spesial, Paul memiliki bakat untuk melakukan kretek abal-abal. Du bist ganz schön stark, genauso wie Reismarschall Gustav. Unser alter Ochse. Hormat ketua, hormat, respect ya. Di waktu yang sama, batalion Nazi yang tadi itu mereka menuju ke satu kota kekuasaan mereka. Dan sesampainya di sana, si wali kota yang bernama Robert langsung menyambut si kolonel itu. Di sana bukan tanpa maksud unit Von ke kota itu. Dengan dingin dan sangat misterius, Von meminta si wali kota itu untuk menunjukkan satu rumah bekas milik orang Yahudi yang sudah dibakar oleh warga. Langsung saja, si wali kota itu pun mengantar kolonel untuk menuju ke reruntuhan rumah itu. Semuanya sudah habis dibakar oleh warga. Si wali kota yang menjilat sebagai pengikut kaum sosialis, dia dengan senang dan bangga menceritakan dirinya dan warganya yang sudah mengusir orang Yahudi itu. Tapi bukannya mendapatkan respon dengan senang, si kolonel malah menyuruh si wali kota itu untuk pergi. Gelagat kolonel tersebut diperhatikan dengan betul oleh si selingkuhannya wali kota itu, yaitu Sonia, di mana si pelakor tersebut mengatakan bahwa mereka harus bertindak cepat karena para Nazi itu sudah mengetahui tentang emas yang mereka rahasiakan. Loh, kok tiba-tiba ada emas? Emas apakah itu? Di sore yang tenang, kembali ke rumah Elsa, Hendrik sudah sedikit pulih dari luka-lukanya. Di sana, Elsa menjelaskan kenapa dia membantunya. Itu semua karena Elsa sangat membenci para Nazi. Para Nazi-Nazi Jerman itulah yang membuat ayahnya terbunuh, di mana sang ayah dituduh sebagai pemberontak yang pada akhirnya dieksekusi. Semua itu masih tersimpan rapi di memorinya Elsa. Ditambah lagi, berbagai konflik yang sudah terjadi juga membuat mereka memilih untuk bertempat tinggal di tengah perbukitan yang jauh dari pemukiman warga. Di malam harinya, kita kembali dibawa ke kota. Si wali kota Robert bersama dengan istri dan anaknya, mereka memiliki usaha penginapan kecil-kecilan yang dimana si wali kota itu gunakan untuk menampung unit kecil dari Kolonel Von. Di sana,
Robert dan keluarganya berusaha untuk memberikan pelayanan terbaik mereka. Hingga semuanya canggung ketika tiba-tiba Sonia dan 2 orang temannya datang ke sana sekaligus untuk memberikan isyarat kepada si wali kota bahwa mereka harus bertindak secepat mungkin. Gitu ya. Di keesokan harinya, si sersan Nazi yaitu Dorfler memperkerjakan paksa warga sekitar untuk membongkar tumpukan-tumpukan barang dan batu di reruntuhan rumah itu. Semua itu apalagi kalau bukan salah satu upaya mereka untuk mencari sesuatu yang berharga di bangkai rumah itu, di mana unit phone sudah mendengar tentang info adanya satu kotak yang dipenuhi dengan emas batangan, bekas milik dari si orang Yahudi yang kaya raya itu. Namun yang menjadi masalah adalah mereka dikejar oleh waktu, di mana pasukan sekutu sudah semakin dekat dari wilayah mereka, yang artinya para Nazi itu tidak bisa terlalu lama di kota tersebut. Tapi kendati pun sudah bermodalkan fakta yang sudah jelas bahwa Jerman terpojok, von tetap mengatakan bahwa Jerman akan memperbaiki keadaan dan mereka tidak akan kalah oleh pasukan sekutu. Dan daripada Dorfler ini banyak bicara, von pun memerintahkan dia untuk mencari kebutuhan logistik di sekitar kota. Kembali kita dibawa ke hunian yang damai. Seperti biasa, Paul si ketua sedang bahagia merawat Rita sapi perah kesayangannya. Hendrik yang baru bangun tidur pun ingat bahwa dia tidak bisa lama-lama untuk menetap di rumah Elsa. Sehingga dia pun berniat untuk pamit melanjutkan perjalanannya. Namun Elsa sebagai seorang wanita yang baik hati, dia menyarankan Hendrik untuk tidak tergesa-gesa, ya minimal memulihkan tenaganya terlebih dahulu lah ya. Dan ketika Elsa sadar bahwa Hendrik sudah nampak sungkan untuk terus menerima kebaikannya, di sanalah dia mengutarakan niat sesungguhnya, di mana sebenarnya Elsa menginginkan bantuan dari Hendrik. Mendengar hal itu, segeralah Hendrik memperlihatkan foto istri dan kedua anaknya. Dan Hendrik bercerita bahwa istri dan putranya sudah tewas dalam serangan bom di Hagen. Yang membuat itu lebih parah adalah kondisi istrinya hamil 7 bulan. Dan peristiwa sedih itu, satu anugerah masih bisa diperjuangkan oleh Hendrik karena putrinya masih selamat. Dan dia mendapatkan kabar dari rumah bahwa putrinya sekarang dirawat oleh tetangga. Itulah alasan kuat Hendrik untuk segera melanjutkan perjalanan untuk pulang, untuk segera menjemput putri tercintanya. Elsa paham betul tentang keadaan Hendrik. Ya setidaknya Hendrik akan diberi baju warga sipil dulu agar tidak ketahuan oleh para Nazi lagi. Namun sayang, tiba-tiba Ketua Paul masuk dan mengatakan bahwa ada mobil truk yang mendekati rumah mereka. Dan benar itu adalah truk Nazi yang dikomandoi oleh Dorfler. Sebenarnya kedatangan Dorfler ini ke sana hanyalah untuk menjarah hewan-hewan ternak milik warga seperti yang sudah biasa mereka lakukan. Namun yang menjadi hal itu bermasalah adalah Elsa tiba-tiba keluar menggunakan senapan dan memperingatkan para Nazi itu untuk tidak mengambil semua hewan ternak mereka karena mereka juga butuh untuk bertahan hidup. Jelas atas arogansi tersebut membuat Dorfler tertarik dengan Elsa, di mana dia sudah mau berniat buruk terhadap gadis malang itu. Sedangkan Hendrik, dia tengah bersembunyi di atas loteng, di mana dia bisa melihat dengan jelas kelompok Dorfler itu yang sedang mengintimidasi Elsa. Di sana jelas tentang niat buruk dari Dorfler, dan tanpa pikir panjang, dia pun segera membegal Elsa yang tidak berdaya. Bleib draußen, du Untermensch. Nicht mehr gefickt. Aber erst bin ich an der Reihe. Erschossen. Namun, ketika dia sudah siap dengan kegiatan biadabnya, tiba-tiba Hendrik keluar dan Elsa terselamatkan dari kegiatan bejat Dorfler. Dan untuk selanjutnya, Elsa dan Hendrik pun saling bersinergi satu sama lain. Hal itu membuat Dorfler pun segera kabur, bahkan belum sempat untuk memasang celananya kembali.
Hasil dari penyerangan itu pun Hendrik mendapatkan persenjataan yang lebih lengkap. Tapi mereka semua mau tidak mau harus segera pergi dari rumah itu. Jelas di sana ketua ingin mereka membawa Rita juga. Tapi ya gimana dong, masa iya kabur bawa sapi, cuk? Dan benar saja, di tengah perjalanan Paul sudah mau balik ke rumah. Alasannya tetap sama, dia mau membawa si Rita. Kalau Rita ditinggal, siapa yang merawatnya? Siapa pula yang memerah susunya? Lagi pula, Rita juga tengah hamil. Di sana Elsa untuk yang kesekian kalinya merayu Paul untuk tetap mau melanjutkan perjalanan. Lalu di malam harinya, kita dibawa ke kelompok Nazi yang dimana Dorfler tengah mendapatkan perawatan serta kritikan oleh Kolonel Von yang jelas-jelas dia gagal menangkap Hendrik yang ternyata masih hidup. Sehingga di sana Dorfler pun berjanji besok dia tidak akan membiarkan Hendrik itu lolos. Setelah itu kita dibawa ke tengah hutan di mana kelompok Hendrik tengah berkemah sejenak. Awalnya Hendrik mulai ketakutan dan putus asa, di mana dia takut dia tidak bisa menemukan putrinya. Tapi Elsa, dia memberinya semangat. Sudah banyak yang dilakukan oleh Hendrik, ya masa tiba-tiba menyerah? Dan ketika hati mereka sudah saling terhubung dan ingin bercipokan ria, Pak Ketua kembali mengganggu mereka. Edda? Was tust du? Nichts. Geh schlafen. Keesokan harinya, Hendrik semalaman menjaga Elsa yang sedang tidur. Terasa seperti pria sejati yang selalu sigap, tanggap, dan cepat kalau ada masalah. Tetapi tetap saja, kendati pun Hendrik berjaga semalaman, masalah akan selalu menemukan celahnya. Dan masalah di pagi itu adalah, tiba-tiba ketua sudah hilang dari tempat tidurnya. Sudah bisa kita tebak bersama teman-teman, Paul sudah ada di rumah dan sedang memerah Rita. Yang menjadi malapetaka adalah di waktu yang sama pula kelompok Dorfler kembali datang, di mana dia langsung menyiksa Paul sedemikian rupa hanya agar dia mendapatkan info di mana Hendrik dan Elsa berada. Namun, ketua sangat bisa diandalkan untuk menjaga rahasia, sehingga Dorfler pun membunuh Rita untuk persediaan daging dan membawa Paul beserta membakar rumah mereka. Singkat cerita, dibawalah Paul ke tengah kota, di mana dia akan dieksekusi dan dipertontonkan ke seluruh masyarakat. Termasuk itu juga sebagai ancaman bagi Robert si wali kota yang diduga oleh Von sudah menyembunyikan emas-emas yang mereka cari. Lalu sebelum Paul bisa dieksekusi, keluarlah pastor dari dalam gereja itu. Dan si pastor tersebut, yaitu priest, melarang para Nazi itu untuk membunuh seseorang yang tidak berdosa. Karena dia meyakini bahwa tidak ada ras yang tidak layak untuk hidup. Semuanya memiliki hak untuk hidup di dunia. Tetapi, meskipun dia orang tua yang dihormati sekaligus pemuka agama, tetap saja dia tidak bisa berbuat banyak kalau berurusan dengan para Nazi. Di sisi lain, Hendrik dan Elsa mencari cara untuk bisa segera menyelamatkan Paul dari tangan Nazi. Dan untung saja ada Imgrat, salah satu penduduk desa yang baik yang membantu mereka untuk menemukan jalan lain untuk masuk ke dalam gereja. Ketua pun dibawa ke menara gereja, di mana di sana dia akan digantung hingga tewas. Namun yang namanya ketua selalu memiliki perlawanan yang unik di dalam setiap situasi. Paul dengan mengejutkan, dia mengembalikan situasi. Dan sebagai ketua yang sudah terganggu kehidupan damainya, dia pun marah kepada semua orang dan memberondong semua orang yang ada di bawah gereja. Dalam situasi kacau tersebut, membuat Hendrik dan Elsa mendapatkan kesempatan emas untuk segera menyusul Paul. Sedangkan di luar, hanya Kolonel Von yang tidak bergeming sama sekali. Dan bahkan dia justru sangat tenang menghadapi situasi tersebut. Yang dimana dia mulai mengokang senjatanya dan... Respect, selamat tinggal ketua, surga sudah menantimu. Tidak ada waktu untuk bersedih, Hendrik dan Elsa harus segera membawa jasad Paul untuk pergi. Namun, ketika Elsa kembali melihat orang yang membunuh adiknya itu,
Dia tidak bisa menahan amarahnya, di mana dia langsung keluar dan menembaki Von hingga amunisinya habis. Dorfler begitu sangat girang ketika dia kembali melihat sosok Hendrik di depan matanya, sehingga dia akan memburu Hendrik habis-habisan. Di sana, Hendrik pasti akan sangat berusaha dengan apapun yang dia miliki. Di loteng gereja, baku tembak tidak terelakkan di antara mereka. Namun jelas Hendrik memiliki amunisi yang terbatas. Dan ketika dia kehabisan peluru, di sanalah dia menunjukkan kelincahannya. Apakah Hendrik mati di dalam sana? Nyatanya tidak, teman-teman, di mana dia terus berjuang untuk tidak tertangkap. Dari aksi tersebut, Hendrik berhasil melumpuhkan beberapa. Namun ternyata di saat itulah pertarungan yang sesungguhnya terjadi. Ketika Dorfler sudah kehabisan amunisi, di detik itulah baku hantam jalanan pun terjadi. Dari pertarungan yang sengit tersebut, Hendrik akan segera merobek leher Dorfler. Namun tiba-tiba, gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba pesawat pasukan sekutu melesatkan tembakan mereka ke kawasan gereja itu, yang pada akhirnya membuat Dorfler berhasil kabur dari kematiannya. Namun yang menjadi masalah adalah kaki Hendrik tertusuk pecahan besi. Dia tidak bisa bergerak lincah seperti biasanya. Sedangkan Dorfler, dia kembali lagi dengan sisa pasukan bantuan. Namun sayang bahwa Hendrik sudah menghilang dari lokasi itu. Yang ternyata Hendrik sedang bersembunyi di kediamannya Imgrad, wanita baik yang menolong mereka sebelumnya. Dengan melihat kondisi Hendrik yang mengalami luka yang parah, dia pun membantu Hendrik untuk mencabut besi tersebut dan segera mengobatinya. Setelah selesai mengobati luka Hendrik, mereka kedatangan tamu, dan tamu itu adalah Pastor Priest yang berteman baik dengan Imgrad. Di sana, Pak Pastor memberitahu Hendrik kalau dia sudah mengubur Paul dengan layak, serta dia juga baru menjelaskan kepada Hendrik kenapa pasukan SS Nazi itu datang ke kota. Sebenarnya, kedatangan mereka hanya bertujuan untuk mencari emas. Di malam itu, kita diperlihatkan Robert mendatangi sebuah tempat rahasia yang dimana di dalam sana sudah ada dua temannya. Dan benar, dari pertemuan itu baru terungkap kenapa si kelompok Von belum juga menemukan emas yang mereka cari di reruntuhan rumah orang Yahudi itu, karena emasnya sebenarnya disembunyikan oleh mereka. Jelas di sana mereka berdebat satu sama lain. Kedua temannya itu ingin segera mengambil emas itu dan segera minggat sejauh mungkin. Namun Robert tidak setuju karena situasi masih belum aman. Lagi pula, kedua temannya itu bisa bicara seenaknya karena mereka tidak memiliki istri dan anak yang harus dilindungi. Dan ketika Robert beranjak keluar dan menolak semua rencana kedua temannya itu, tamparan sekop cukup untuk membuat Robert tersungkur. Sonia datang dengan nada sarkas kepada mereka semua. Kenapa hanya dia yang tidak diajak di dalam pertemuan itu? Apakah mereka mau membawa emas itu tanpa dirinya? Semuanya bisa dijelaskan, namun satu hal yang pasti, Sonia di malam itu menyuruh kedua temannya itu untuk membunuh Robert si wali kota. Kembali ke tengah kota, nyatanya di sini baru diperlihatkan bahwa Elsa dibawa oleh Von ke kamarnya. Elsa berada di satu meja makan malam dengan stik yang mewah dari olahan daging rita. Von bersikap seramah mungkin kepada Elsa. Di sana dia mengungkapkan bahwa Elsa sangat mirip dengan tunangannya dulu yang bernama Rebecca. Namun takdir mengatakan bahwa Von tidak bisa menikahi Rebecca karena Rebecca adalah orang Yahudi. Dan daripada Rebecca dibawa ke kamp konsentrasi, dia pun menembak Rebecca dengan tangannya sendiri. Kengerian itu juga berlanjut ketika dia melepas topengnya, teman-teman.
serta dia mengambil sebuah cincin tunangannya yang selalu disimpan di kelopak matanya. Dan secara resmi, Von pun melamar Elsa di malam itu juga. Ich werde dich nie. Komm mit mir. Di waktu yang sama, kelompok Sonia sedang berada di pemakaman umum, di mana di salah satu makam itulah mereka menyembunyikan emas-emas tersebut selama ini. Namun sayang, ketika mereka sudah lama menggali, mereka sangat terkejut karena emas itu tidak ada di dalam sana, yang artinya emas itu hilang. Sehingga dengan sekejap mereka saling memfitnah satu sama lain. Hingga akhirnya mereka pun menemukan sebuah Alkitab di dalam kuburan itu, di mana di dalam Alkitab tersebut beberapa kata digarisbawahi yang berbunyi jangan mencuri, jangan membunuh. Sehingga di detik itulah Sonia baru menyadari satu hal. Baiklah, kembali ke kelompok Hendrik. Si pastor itu menjelaskan asal mula emas yang diperebutkan itu. Dahulu sebelum eranya Hitler, ada satu keluarga Yahudi yang hidup damai di kota mereka. Semenjak berkembangnya Perang Dunia Kedua dan gerakan genosida untuk kaum-kaum Yahudi, kebencian para warga pun terpicu. Dan si wali kota adalah orang yang paling lantang untuk melakukan gerakan tersebut. Keluarga Yahudi itu adalah keluarga yang kaya, mereka juga keluarga yang baik. Namun, akibat propaganda yang ada di masa itu, membuat mereka menjadi etnis paling dibenci di Jerman. Mereka diancam seluruh warga untuk segera pergi dari kota. Namun, ketika proses mereka berkemas, satu kotak berisi batangan emas itu jatuh. Dan itu diketahui oleh beberapa orang, yaitu kelompoknya Sonia, pejabat Nazi dan si wali kota. Dan juga si pastor yang baru saja terungkap. Sehingga, dengan begitu, salah satu dari mereka pun langsung melakukan inisiasi untuk membunuh keluarga Yahudi tersebut, agar mereka bisa merampok emas itu secara diam-diam. Begitulah kisahnya teman-teman, yang artinya sekarang hanya 3 kelompok yang mengetahui tentang emas itu. Kelompok Sonia, kelompok Nazi yang dipimpin oleh Von, dan juga pastor. Sehingga dengan begitu, Hendrik memiliki sebuah ide dengan emas-emas itu. Dan sebenarnya keberadaan emas-emas itu telah dipindah oleh pastor ke gereja. Elsa, di malam yang mencekam, dia harus tidur di satu ranjang dengan orang yang menyeramkan itu. Di sana, dia mencari cara untuk bisa kabur. Hingga akhirnya, dia memperhatikan cincin SS yang dikenakan oleh Von. Yang di dalam cincin itu digunakan untuk menyimpan pil cyanida, pil bunuh diri yang wajib dimakan jika si pejabat Nazi itu tertangkap ya, agar mereka bisa langsung mati tanpa musuh bisa mengulik informasi dari mereka. Dalam proses pengambilan pil itu tidak berjalan mulus, hingga pada akhirnya tiba-tiba Von bangun dan mempertanyakan apa yang sedang dilakukan oleh Elsa. Di sana, sebagai kesempatan terakhir, dia pun merayu Von hingga mereka berciuman. Namun di sanalah Elsa memindahkan pil cyanida itu kepada Von. Dan itu semua untuk adiknya. Di waktu yang bersamaan, ketika si pastor itu tengah berjalan sendirian, tiba-tiba semua itu adalah upaya kelompok Sonia untuk mencari tahu di mana emas mereka berada. Sedangkan di hotel, Dorfler dan beberapa anak buahnya sudah gundah dengan berita yang mengatakan bahwa pasukan sekutu sudah semakin dalam menerobos masuk ke pertahanan terakhir Jerman, yang artinya mereka harus segera pergi dari kota itu kalau tidak mau tertangkap oleh pasukan sekutu. Namun masalahnya, kolonel mereka tidak akan mau pergi sebelum dia mendapatkan emas yang dia cari. Dan tiba-tiba, satu batang emas dilempar ke dalam sana. Dan itu adalah perbuatan Hendrik, di mana Hendrik ingin berunding dengan para Nazi itu. Jika mereka mau emas, maka mereka harus melepaskan Elsa. Hal itu pun disambut gembira oleh Dorfler, sehingga dia pun segera memanggil kolonelnya. Namun sayang, ketika dia masuk ke dalam kamar, dia melihat kolonelnya tewas dengan pil cyanidanya dan Elsa hilang entah kemana. Dengan situasi macam itu, Dorfler pun semacam mendapatkan rezeki nomplok teman-teman, sehingga secara teknis dia sekarang menjadi pemimpin utama dari kelompoknya. Dia tetap ingin menangkap Hendrik, sekaligus ingin mendapatkan emas lebih banyak lagi. Di sana, dia memanfaatkan istri Robert untuk dijadikan Elsa yang palsu untuk menipu Hendrik dan
Dari hasil tersebut, Hendrik pun tumbang tak berdaya. Elsa, ternyata dia berhasil kabur dan sampai di rumahnya Irmgard. Namun, dia baru diberitahu bahwa ternyata Hendrik menyusulnya. Sehingga Elsa pun berniat untuk kembali lagi. Tetapi di sana Irmgard tiba-tiba mengatakan jika mau kembali ke sana bukan seperti itu caranya. Sehingga tanpa ada yang tahu sebelumnya, Irmgard bukanlah lansia biasa. Dia adalah hunter terbaik di kota itu. Dan selama dia berburu, tidak ada hewan satupun yang bisa menghindari bidikannya, teman-teman. Mereka berdua akan mempersenjatai diri mereka dengan sempurna. Langsung saja, Elsa dan Irmgard pun langsung menuju ke lokasi di mana Hendrik berada. Yang jelas, nampak di sana Hendrik tidak berdaya. Bahkan darahnya diambil untuk diberikan kepada Dorfler yang notabene darah mereka sama. Di sana, Dorfler membaca surat yang dimiliki oleh Hendrik sehingga dia tahu bahwa Hendrik memiliki seorang putri. Dengan hal tersebut, Dorfler mengancam Hendrik jika dia tidak memberitahu lokasi emas-emasnya, dia akan mencari putrinya dan membunuhnya. Dari malam pagi pun datang. Di sisi lain, kelompok Sonia menyandra pastur agar mereka dituntun ke arah emas itu berada. Dan ketika mereka sudah sampai di gereja itu, dan sudah sangat siap untuk menikmati emas-emas yang berlimpah itu, ternyata ya, granat meledak menghancurkan tubuh dua orang itu. Dan sebenarnya jebakan granat itu awalnya diperuntukkan untuk para Nazi. Namun karena pencarian emas ini berujung paralel, kesalahan teknis tersebut tidak bisa terhindarkan. Barulah kelompok Nazi itu tiba dan tanpa disangka oleh Hendrik, jebakan yang dia rancang itu gagal total. Dan Dorfler pun menyadari bahwa jebakan itu dibuat untuknya, sehingga dia pun naik darah dan Elsa yang mendengar suara tembakan itu langsung saja mendekat dan kebetulan dia menemukan satu basoka gratis dari truk para Nazi itu. Sedangkan di dalam tidak ada yang bisa dilakukan oleh Hendrik selain dia akan menerima kematiannya. Namun sebelum itu terjadi, di luar sana Elsa sudah dalam posisi sempurna untuk meluncurkan basokanya. Atas kehancuran tersebut, para Nazi itu mengira bahwa pasukan sekutu sudah masuk ke dalam kota. Dan ketika mereka memeriksa, sang hunter pun menunjukkan tajinya. Dalam baku tembak tersebut, kedua wanita-wanita kuat itu saling bersinergi. Namun Dorfler bukanlah Nazi abal-abal, di mana dia berhasil menangkap Irmgard dan sang lansia itu nyatanya tidak selemah tampilannya, teman-teman. Namun tiba-tiba atas kelengahan tersebut membuat Irmgard langsung tewas. Kini hanya tinggal Elsa seorang. Dan sebagai wanita biasa seperti dirinya, dia tidak mampu untuk adu tembak secara langsung dengan tentara sungguhan. Sehingga dia pun melakukan sebuah trik. Dan trik itu nyatanya berhasil. Di sana, Elsa dan Hendrik akan segera bersatu kembali. Namun sayang, sekali lagi untuk yang kesekian kalinya, si pengganggu Dorfler masih hidup. Luka yang diberikan Irmgard nyatanya tidak terlalu dalam. Sehingga keadaan pun mulai berbalik, di mana Dorfler langsung mencekik Elsa untuk membunuhnya. Namun di detik-detik terakhir, Hendrik pun berhasil memukul kepala Dorfler dengan telak. Di sana, dengan lantang Hendrik mengatakan, jika Dorfler ingin emas-emas ini, maka makan saja emas ini. Kemenangan sejati pun akhirnya diraih oleh dua sejoli itu, di mana mereka pun langsung pergi tanpa peduli dengan emas-emas tersebut. Dan dari pergulatan yang panas tadi, masih tersisa satu Nazi muda yang bersembunyi. Sehingga artinya, di akhir itu, dialah orang yang paling beruntung untuk mengambil emas-emas itu untuk dirinya sendiri. Tapi tiba-tiba,
Mrs. Longo has just announced. Radio Jerman menyiarkan dan memberitakan bahwa Jerman telah kalah secara total. Berita kematian Hitler pun juga sudah disebarluaskan secara masif. Perang sudah berakhir. Dan dari semua tragedi di kota itu, Sonia lah yang keluar menjadi pemenang. Dengan senyum indah di wajahnya, dia mencuri satu mobil Nazi untuk mengangkut semua emas-emasnya, di mana dia akan menuju ke suatu tempat untuk menyongsong hari yang indah. Namun tiba-tiba... Iya, itu dia. Tanpa disangka, tank sekutu membidik dengan tepat mobil Nazi yang ada di depan mereka itu. Dan ketika para sekutu itu memeriksanya, mereka semua terkejut di mana mereka melihat batangan emas mewah yang berserakan di mana-mana. Dan atas hal itu, mereka pun sudah siap untuk pensiun dini dan menikmati hasil yang kebetulan itu. Dan untuk si Sonia, dia nyatanya berakhir dengan kegagalan yang sangat menyakitkan. Di akhir, kita diperlihatkan kembali Hendrik dan Elsa yang akhirnya tiba di kota Hagen, Jerman. Kota di mana Hendrik berasal. Yang sekaligus, dia pada akhirnya berhasil bertemu dengan malaikat kecilnya. Yang artinya, perjuangan Hendrik tidak sia-sia. Dan mereka pun saling berbagi peluk dalam kehangatan cinta. Dan film pun tamat. Baiklah teman-teman, pesan yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah benar apa yang sudah dikatakan oleh keluarga Cemara. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Nah, itu dia. Cukup sekian dari saya Genu, mewakili Jang Film pamit undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya.